Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Kalau kamu tinggal di Cina dan iseng-iseng pengen pakai ChatGPT, tahan dulu. Pemerintah Cina udah ngumumin larangan pemakaian ChatGPT. Ini tentunya jadi upaya pemerintah Cina buat kendalikan informasi dan konten yang beredar di internet. Dari pihak OpenAI sendiri, sejak awal juga udah nggak ngasih layanan di Cina. Tapi banyak pengguna internet dari Cina yang masih pakai bahkan sampai akses lewat VPN. Pemerintah juga mendorong perusahaan-perusahaan dalam negeri kayak Alibaba dan Baidu yang lagi ngembangin chatbot buatan mereka sendiri, ErnieBot. Mereka juga udah berinvestasi sampai 26 miliar US dollar buat 2026. Ini menempatkan Cina sebagai pemain kunci dalam perkembangan teknologi AI secara global. Apakah bakal berhasil nyaingin ChatGPT? Nvidia resmi umumin Superchip GH200 yang jadi penerus dari Superchip sebelumnya, GH100. Superchip terbaru ini punya performa lebih tinggi yang bisa memenuhi beban kerja AI generatif yang kompleks. Nvidia GH200 dibangun pakai arsitektur Grace Hopper terbaru yang ngandelin prosesor HBM3E pertama di dunia. Ini jadi prosesor yang lebih kencang 50% dibandingkan pendahulunya HBM3. GPU juga masih sama kayak pendahulunya GH100 yang nawarin teknologi Nvidia yang lebih powerful. Nggak cuma prosesor yang ditingkatin, tapi juga sisi kapasitas memori. Konfigurasi ganda GH200 kasih memori yang lebih besar, sampai 3,5 kali lipat dari generasi sebelumnya. Bagian bandwidth juga ditingkatin sampai 3 kali lipat. Nvidia makin nguasain bidang AI nih. Kamu pernah ngerasa ada yang kurang nggak pas buka Instagram? Kayak tampilannya tuh buram atau lemot. Nah, beda nih sama Samsung Z Fold 5. Melansir dari Sam Mobile, tampilan UI dari aplikasi Instagram buat Samsung Z Fold 5 udah jauh lebih nyaman dipandang mata. Kolom navigasi ditempatin di sisi kiri layar secara vertikal yang terdiri dari menu utama kayak Home, Search, Reels, New Post, Notifications, dan Message. Buat Stories masih ditempatin di sisi atas layar kayak Instagram pada umumnya. Sementara itu, tampilan feed timeline sendiri masih nyediain foto atau video tapi dengan resolusi yang lebih besar. Update yang sama nantinya juga bakal ada di perangkat Z Fold lainnya. 4 perusahaan teknologi, TSMC, Bosch GmbH, Infineon Technologies AG, dan NXP Semiconductors NV udah ngumumin rencana investasi bareng European Semiconductor Manufacturing Company atau ESMC GmbH. Rencananya nih, ESMC bakal bangun pabrik semikonduktor di kota Dresden, Jerman. Tujuannya buat menuhin kebutuhan semikonduktor masa depan buat sektor otomotif sama industri yang lagi berkembang pesat. Rencananya konstruksi pabrik bakal dimulai di paruh kedua tahun 2024. Sementara itu, produksi perdananya dijadwalkan mulai menjelang akhir tahun 2027. Pabrik ESMC ini nantinya bakal punya kapasitas produk bulanan sampai 40.000 wafer 300 mm atau 12 inci. Pakai teknologi proses terbaru. Proyek yang bakal habisin sampai triliunan dolar ini diharapkan bisa berjalan lancar. Fitur screen sharing di WhatsApp diumumin langsung sama Mark Zuckerberg di akun Facebook resminya. Kamu udah bisa ngelakuin presentasi melalui video atau foto. Cara pakainya gimana? Pastiin kamu udah install aplikasi WhatsApp versi terbaru dulu ya. Setelah itu, arahkan ke tab bawah, cari ikon baru yang terletak di sebelah opsi pergantian kamera. Ketuk ikon tersebut buat aktifin fitur berbagi layar. Kotak pop-up bakal muncul kasih peringatan mengenai smartphone yang bakal ditampilin. Klik mulai sekarang buat berbagi layar. Kamu juga bakal dapat pesan yang menyatakan kalau kamu lagi berbagi layar. WhatsApp juga bakal minta izin akses dulu ke kamu buat file dan berbagai informasi di perangkat. Wah, jadi nggak perlu lagi pindah-pindah aplikasi nih buat presentasi. Alih-alih disambut dengan tangan terbuka, rilis Overwatch 2 di Steam yang diklaim oleh Blizzard akan menjadi awal untuk lebih banyak rilis game mereka di Steam nantinya. Justru langsung berhadapan dengan tantangan besar. Ia langsung diterpa serbuan review negatif yang membuatnya saat ini berada dalam posisi review mostly negatif. Sentimen buruk mengemuka dalam bentuk review tertulis satu hal yang sama, yaitu ketidakpuasan pada kualitas konten dan kebijakan monetisasi yang diterapkan Blizzard. Bahkan ada salah satu review yang lebih merekomendasikan game tua Team Fortress 2. Anda yang tertarik untuk mencicipi Overwatch 2 di Steam juga tetap membutuhkan akun Battle.net untuk bisa mencicipinya. Bagaimana dengan Anda? Setuju dengan review-review ini?
Nintendo daftarkan beberapa paten terkait Zelda Tears of the Kingdom. Paten yang mereka daftarkan di Jepang tersebut mungkin terdengar tak terlalu penting. Namun bagi Nintendo, ini merupakan sebuah terobosan yang pantas untuk diperjuangkan. Ada paten terkait waktu loading di mana di Tears of the Kingdom, Anda akan disuguhkan dulu lokasi Anda saat ini di peta sebelum melakukan fast travel ke lokasi baru. Ada pula paten di mana Link tidak diperkenankan untuk mengambil dan menyatukan objek pada saat ia berdiri di atas struktur yang ia bangun tersebut. Paten lain berkutat pada bagaimana Link bisa berdiri dan ikut bergerak tanpa masalah setiap kali ia naik di atas objek yang tengah bergerak ke tujuan tertentu. Nintendo sendiri disebut-sebut mendaftarkan sekitar 31 paten terkait Tears of the Kingdom sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai 4 Agustus 2023 kemarin, termasuk hal-hal lebih lumrah seperti kemampuan Ultra Hand dan Fuse yang notabene jadi kunci gameplaynya. Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.